Selamat malam Bapak Ibu Kamanse Entusias. Terima kasih atas kehadirannya pada kajian malam Selasa hari ini. Dan insya Allah ini adalah Kamanse yang ke-75 dan nampaknya akan menjadi Kamanse terakhir ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak bersedih hati ya di tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tahun 2022 ya. Alhamdulillah ini Kamanse yang ke-75 dan memang sengaja kita ngambil angka ganjil 75 ya sebagai pamungkas acara kajian malam Selasa hari ini. Dan kita sudah bersama selama 75 episode yang secara reguler, dan kita sudah bersama juga kurang lebih sekitar 4 episode yang insidental. Jadi kalau dihitung ya mungkin sekitar 80 episode ya. Dan sangat senang malam hari ini kita bisa bertemu di tema yang sangat menarik. Sudah hadir Mas Budiman Indrajaya. Assalamualaikum Mas Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua saya dengan Mas Budiman ini. Oh iya Pak. Iya. Yang pertama yang mana Pak? Pertemuan offline dulu. Dengan Pak Lukian juga, ini pertemuan kedua saya dengan Pak Lukian. Iya. Iya. Ketemu Pak Lukian di UMY Pak, dulu ngisi seminar internasional Pak tentang VUCA Pak. Iya, ingat ya Pak Lukian ya. Kalau dengan Mas Budiman di kampus BSI Pak dulu Pak. Pak Jamil. Ya. Oh iya. Jadi keduanya pertemuan kedua ini. Yang pertama offline, yang kedua online ya, alhamdulillah. Dengan saya keberapa Mas? Kalau dengan Pak Jamil sudah sampai bosan ini saya ketemu. Baik, kita awali pertemuan malam hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman Kamanse Entusias, tentu akan sangat menarik kajian dan diskusi malam hari ini karena temanya juga sangat menarik, kekinian, dan patut untuk kita simak untuk pengembangan BMT, Koperasi Syariah, juga wawasan buat teman-teman mahasiswa semuanya. Dan tentu akan mendapatkan sudut pandang yang baru pada pertemuan malam hari ini. Namun sebelum kita mulai diskusinya, seperti biasanya kita perlu mendengarkan pemaparan dari Ketua Absindo Asosiasi BMT Seluruh Indonesia untuk wilayah Yogyakarta, sekaligus Ketua Perhimpunan BMT Indonesia untuk wilayah Jogja yang merangkap-rangkap, dan nampaknya juga menjadi Ketua Poskamling di desanya. Silahkan Pak Bambang Edi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Pak Lukian yang saya hormati, selamat malam Pak. Kalau saya sama Pak Lukian, iya baru pertama jumpa ini. Salam kenal Pak dari Jogja. Salam kenal Pak. Oke. Pak Budiman Indrajaya juga. Assalamualaikum Pak, salam kenal dari Jogja. Waalaikumsalam Pak, sama-sama Pak. Ya. Oke. Jumpa perdana. Kalau Mas Arif tadi udah jumpa kedua, ketiga. Saya baru jumpa perdana ini. Lebih asik jumpa perdana dong. Oke. Selamat malam juga buat Mas Jamil juga yang setia menemani Kamanse kita di acara kajian malam Selasa ya. Dan juga teman-teman semuanya, Kamanse Entusias, kemudian Gerakan UMKM, juga teman-teman Koperasi Syariah ataupun BMT yang pada malam hari ini sudah beratensi. Alhamdulillah sudah 184 ya, luar biasa betul. Dan saya tidak panjang lebar untuk mengupas judul. Soalnya saya sudah dipesankan sama Mas Arif itu. Pak Bambang, besok nggak usah lama-lama, tapi cukup mengucapkan terima kasih. Wah, ini mau saya ucapkan terima kasih. Jadi tadi sudah sampaikan juga sama Pak Arif bahwa kita episode yang ke-75 ini Kamanse yang terakhir. Dalam arti apa? Ya terakhir di tahun 2021 itu kan. Jadi kita sementara off barang 2 minggu untuk
evaluasi bermuhasabah untuk tahun 2022 itu nanti kita mau seperti apa tema-temanya itu nanti kita mau planning lah untuk tahun 2022 itu kan. Yang jelas pada malam hari ini 75 di tahun 2021 saya ulang lagi yang untuk yang terakhir kita off dulu sampai 2 minggu ya. Kemudian kita jumpa lagi di tahun 2022. Ya, pesan Mas Arief akan saya sampaikan itu kan. Yang pertama adalah kami banyak mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman Kamanse entusias ya, para pecinta Kamanse, kemudian para pendukung Kamanse, kemudian para narasumber, khusus 2 malam hari ini, kemudian para Bapak Ibu teman-teman narasumber yang dari Kamanse yang ke-1 sampai ke-75 ya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali gitu kan para pendukung, kemudian semua pihak ya atas terselenggaranya Kamanse selama ini. Wabil khusus juga terhadap teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman para UMKM, teman-teman gerakan ekonomi syariah, BMT, baik ada di Jogja maupun seluruh Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih sekali atas atensi dukungannya. Kemudian berikutnya kami juga banyak terima kasih sekali kepada teman-teman tim perancang Kamanse ini, Pak Budiman, Pak Lukian. Jadi tim perancang Kamanse itu wabil khusus yang pertama ada Mas Arief Yulianto. Ini kita tunjuk sebagai CEO-nya Kamanse ini. Luar biasa, sampai 75 narasumbernya nggak habis gitu kan. Jadi sekali lagi Mas Arief Yulianto, kemudian Mas Aswa, kemudian Mas Ruri yang kita setiap kalau menghadirkan untuk narasumber tingkat nasional itu Mas Ruri juga ambil peran, kemudian Pak Priyo Budi Santoso ya yang sering share di komunitasnya masing-masing, kemudian Mas Tardi itu juga sangat mendukung sekali, kemudian Mas Fahmi itu kan direkturnya Kamanse itu yang pegang uang itu, tanpa beliau ini Mas Arief sama Mas Aswa dan saya ini nggak pernah nyata ini kalau Mas Fahmi itu. Pokoknya tim Kamanse, perancang Kamanse kemudian terima kasih sekali pada malam hari ini. Mas Jamil juga setia terus ya. Kita sementara nanti off Mas Jamil di tahun 2021 malam hari terakhir, malam yang spektakuler, karena narasumbernya juga tingkat nasional, kemudian moderatornya juga tingkat nasional, semuanya tingkat nasional. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya dan cukup itu saja Mas Arief, pesan antum sudah saya sampaikan untuk Bapak-Bapak Ibu semua itu. Mantan saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah ya, sangat spesial ucapan. Saya sampai terharu Pak mendengarnya. Ini sebagaikan malam perpisahan ini ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di Kamanse 2022. Dan seperti yang Pak Bambang sampaikan Pak Bambang Edi sampaikan, ini malam yang sangat luar biasa, malam spektakuler. Dan saya yakin akan mendapatkan insight baru ini di acara Kamanse Pamungkas, seperti yang tadi saya sampaikan, semuanya pada level nasional. Jadi nggak usah lama-lama, untuk moderator malam hari ini juga sangat spesial. Kami persilakan ke Pak Jamil Abbas untuk memandu diskusi kita malam hari ini. Silakan Pak Jamil. Baik, terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini suara saya cukup jelas ya Mas Arief? Jelas Pak. Baik. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak kepada tim Kamanse yang sudah memberi kami, saya dan kawan-kawan kesempatan untuk mengisi Kamanse Pamungkas di tahun ini. Yang nomornya juga nomor cakep 75 dan juga penutup di tahun ini. Ini Mas Arief, jadi lagi-lagi saya ulangi, ini terakhir untuk tahun ini ya. Berarti antum dan kawan-kawan punya kewajiban melanjutkan lagi di 2022. Terutama sampai Pak Bambang episode 100 itu yang kita tunggu Pak Bambang. Di mana pembicaraan super spesial. Jadi dia nanti diingatkan Pak Jamil. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi di sesi Kamanse kali ini kita akan membahas tentang securities crowdfunding untuk pengembangan BMT.
Kenapa kami angkat topik ini? Karena tak terasa perjalanan BMT di Indonesia sudah masuk dekade ketiga ya Pak Bambang ya. Jadi sudah banyak yang usia BMT-nya lebih dari 20 tahun, dan BMT sudah membuktikan diri mengenai betapa besar manfaatnya bagi bangsa ini, bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, dan supaya BMT bisa terus semakin membesar mengikuti perkembangan zaman dan juga semakin meningkat manfaatnya, tentu berbagai inovasi perlu dijembatani. Dan sebagai pencinta dan pengamat BMT, seingat saya di dalam komunitas BMT masih sangat jarang membahas tentang securities. Jadi sebagai bekal untuk renungan akhir tahun, sesuai dengan arahan dari panitia Kamanse, kita akan berdiskusi tentang securities, baik konsep dasar securities, juga securities crowdfunding. Untuk itu, alhamdulillah sudah kita hadirkan sahabat-sahabat kita, yaitu pertama Bang Lukian Tamani, itu yang kebetulan juga adalah Kepala Divisi Pasar Modal Syariah di KNKS. Beliau senior saya, akademisi, dan juga konsultan senior di bidang keuangan syariah. Insya Allah beliau akan menyampaikan pemaparan berbagi ilmu tentang konsep dasar securities, tentu dalam kaitannya dengan BMT, karena semua ini tidak lebih dari ikhtiar kita untuk mengembangkan BMT, membuat BMT semakin mantap, semakin hebat dan bermanfaat. Dan kemudian diskusi ini akan semakin dilengkapi dengan teori tentang atau informasi mengenai securities crowdfunding platform, yang mana alhamdulillah kawan kita juga Mas Budiman Indrajaya juga bisa hadir di malam hari ini. Beliau sesungguhnya bukan orang baru di dunia BMT. Sebelum tampil dengan status barunya sebagai CEO Fintech Syariah, beliau cukup malang melintang mendirikan salah satu BMT yang cukup sukses di wilayah Jabodetabek, tepatnya kalau nggak salah di Tangerang ya, Mas Budiman ya? Iya betul, di Tangsel, Tangerang Selatan. Jadi di Provinsi Banten ya. Nah, jadi beliau dulunya orang BMT, sekarang full time di Fintech Syariah, tepatnya di area SCF, Securities Crowdfunding, yang tentunya saya kira pas banget untuk diskusi dengan kita. Beliau paham BMT dan sekarang paham sekali tentang SCF atau Securities Crowdfunding. Baik, karena ini materi berat dan Mas Syarif juga belum memberi izin untuk perpanjangan waktu sampai tengah malam. Untuk itu, mari kita mulai dengan menyimak paparan dari pemateri pertama, yaitu Bang Lukian. Pada Bang Lukian, kami persilakan untuk menyampaikan kuliahnya. Kalau bisa, jangan lebih dari 30 menit, Bang Lukian. Silakan, Bang Lukian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'du. Terima kasih banyak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, Kamanse Enthusiast, dan juga Pak Bambang, Mas Arif dan Mas Asfa, serta panelis Mas Budiman dan juga Pak Jamil Abbas, yang sebenarnya seharusnya juga menjadi narasumber ya. Jadi disclaimer dulu, saya mungkin untuk microfinance sebatas penelitian, karena dulu memang disertasi terkait finance, lebih banyak meneliti microfinance, mungkin lebih tidak spesifik BMT. Jadi mungkin nanti apa yang saya sampaikan mungkin sependek pengetahuan tentang microfinance dan juga kaitannya dengan pasar modal tentunya. Untuk malam ini mungkin yang ingin saya sampaikan tidak banyak, mungkin kita lebih banyak diskusi nantinya, mengingat memang sebagai event pamungkas rasanya perlu kita selain flashback, melihat ke belakang apa yang sudah dicapai, tentu saja menerawang ke depan untuk ke depannya seperti apa BMT di Indonesia ini sebagai salah satu aset keuangan nasional. Saya pikir perlu ada introspeksi, muhasabah, dan juga inovasi-inovasi yang nggak putus-putus untuk pengembangan Baitul Mal Tamwil ini. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan secara ringkas, pertama dari konteks makro, dan juga yang kedua keterkaitan atau keberadaan BMT ini dalam ekosistem keuangan serta ekonomi syariah nasional. Serta juga nanti ada beberapa hal yang saya lihat bisa menjadi pemicu arah ke depan seperti apa, mungkin memetakan tren yang terjadi secara global barangkali mengenai aspek pendanaan dan juga aspek pengembangan
BMT ataupun lembaga keuangan mikro secara global ke arah mana, dan nanti dari situ kita bisa memetakan sebenarnya positioning BMT untuk setahun ataupun 5 tahun ke depan seperti apa. Mungkin yang pertama saya ingin mau menunjukkan bagaimana kita melihat minimal di KNDKS melihat ekonomi dan keuangan syariah secara utuh sebagai sebuah ekosistem di mana di titik tengah ekosistem ini adalah pelaku usaha, dan kalau kita bedah piramida pelaku usaha sangat gamblang kita lihat bahwa sebenarnya pelaku terbesar adalah di segmen mikro atau ultra mikro, mikro, kecil dan menengah. Selebihnya adalah korporasi yang sebenarnya kita biarkan mereka sendiri juga nggak ada masalah ya. Mereka bisa survive, malah bisa ekspansi secara membabi buta juga gitu ya. Yang harus kita perhatikan malah segmen-segmen di bawahnya. Nah, namun fokus kita bukan di situ barangkali, namun lebih kepada peluang yang kita lihat di sektor ekonomi syariah, khususnya di industri halal dan industri pendukungnya. Jadi seluruh ekosistem, seluruh supply chain atau value chain industri halal adalah peluang sebenarnya yang tidak boleh kita abaikan sebagai sebuah komunitas atau entitas keuangan, lembaga keuangan. Dan kalau kita lihat kita sendiri di komunitas ataupun di industri keuangan syariah ini, kita sendiri juga bisa dipetakan menjadi dua ya, sisi komersial dan sisi sosial. Nah mungkin ketika disusun ekosistem ini, BMT dan lainnya berada di social finance, meskipun kalau saya pribadi melihat sebenarnya dia bisa dua ya, dia quasi social dan komersial juga. Namun nggak apa lah ya, minimal kita bisa melihat perannya sangat sentral sesungguhnya, khususnya untuk segmen yang terbanyak ataupun kadang-kadang disebut bottom of the pyramid, meskipun saya bukan hanya bas dasar saja ya, tapi juga sampai ke piramida yang di menengah, karena mayoritas memang kita segmen UMKM. Ini mungkin ekosistem utuh, dan disinilah kita berperan sesungguhnya. Jadi arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari KNDKS nanti akan melihat seluruh ekosistem ini. Ada industri produk halal sebagai sebuah... Slide-nya belum bergerak, Bang. Dan juga kalau bisa dibikin full screen supaya lebih besar, di kita tampak kecil. Ya. Sebentar. Sudah kelihatan kah? Nah, ini lebih mantap. Yang slide sebelumnya tentang KNKS. Iya, kelihatan kah? Nah, ya, mantap, Bang. Oke. Baik, jadi seperti saya sampaikan tadi, inilah sebenarnya peta perjuangan atau pertarungan kalau kita sebut ya, industri halal sebagai markets, dan juga bagaimana nanti seluruh pemain ataupun lembaga keuangan komersial, sosial akan berkompetisi. Nah ini mungkin ini yang kita nggak boleh lepas, bahwa konteks ini sangat penting kita pahami. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting sebenarnya adalah ini juga yang dari KNDKS sudah memetakan ekosistem digital. Ini juga penting, dan kalau kita lihat di ekosistem ini sebenarnya di tengah-tengahnya adalah industri halal sebagai sumber pertumbuhan, sebagai sektor di mana kita berharap akan ada penumpang-penumpang, ibarat istilah yang sering disebutkan oleh stakeholders keuangan syariah, bahwa bisnya sudah banyak tapi penumpangnya belum banyak. Nah, kita berharap industri halal sebagai pemasok dari demand terhadap jasa keuangan syariah dan bisnis syariah. Dan di sini kalau kita dua lingkaran yang diwarnai merah ini, kita lihat dari sisi peran lembaga pembiayaan dan pendanaan. Nah, di sini sudah disebutkan yang menjadi topik kita pada hari ini, yaitu securities crowdfunding sebagai salah satu menurut saya sih ini bayi yang baru lahir dan sangat disayang-sayang oleh OJK. Jadi beruntung securities crowdfunding ini disupport penuh oleh regulator dan juga stakeholders yang lain. Nah, kita melihat di sini kalau kita mau memetakan dari bagaimana peran LKS, LKMS, dan LKM dan seterusnya, itu bisa kita telusuri sebenarnya nanti arahnya kemana, dia beririsan dengan mana saja. Dari sisi pembinaan SDM, kemudian marketing ke luar negeri, pemasaran, logistik, kemudian kaitannya dengan lembaga dana sosial,
dari situ ada wakaf, zakat, dan seterusnya. Serta juga sertifikasi halal sebagai sebuah support system untuk mendukung percepatan akselerasi pertumbuhan industri halal. Nah, ini mungkin yang bisa minimal dari skema ataupun flowchart ini kita bisa melihat sebenarnya ke depannya kita nggak bisa menghindari interaksi atau interkonektivitas secara digital. Jadi memang suatu keniscayaan untuk kita pelaku lembaga keuangan mikro khususnya BMT untuk juga melihat ini sebagai sebuah arah dan juga mungkin roadmap perubahan ataupun roadmap transformasi. Kemudian ini juga sebenarnya ini masih draft, masih digodok di KNDKS, di mana mungkin Pak Jamil yang juga sentral dalam pengembangannya itu kolaborasi lembaga keuangan komersial, lembaga keuangan syariah dengan BUMDes misalnya ataupun dengan lembaga keuangan mikro syariah. Jadi kita mesti ada motor, mesti ada jangkar yang untuk menggerakkan industri keuangan syariah ini. Bisa lembaga keuangan syariah, bisa perbankan ataupun lembaga lainnya. Nah, di sekelilingnya atau dia terkait dengan seluruh sistem yang lainnya, baik itu ZISWAF, UMKM industri halal, inkubasi, sertifikasi, dan juga dari sisi pemberdayaan pesantren dan masjid serta LKMS syariah. Jadi ini juga sesuatu yang kedepannya ini akan jadi mesti ada ibarat sebuah rangkaian kereta, lokomotifnya mungkin kita bebankan kepada lembaga yang lebih dominan. Sementara yang lainnya bisa mengikuti dan menyesuaikan diri serta bisa nge-link dengan apa yang dilakukan oleh lokomotif pergerakan keuangan syariah. Jadi kalau kita bicara definisi keuangan syariah, sebenarnya banyak pakar mengatakan keuangan syariah itu bukan sekedar komersial, tapi dia inherent dan secara DNA-nya juga social finance ya. Jadi kalau kita bicara Islamic finance, maka secara tidak langsung kita mengatakan dia termasuk di situ komersial dan sosial. Jadi sebagai sebuah ekosistem ini menjadi sangat penting ya untuk melihat posisi kita di mana dan bagaimana kita bisa mengikuti gerak arah perubahan dan arah perkembangannya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat kenapa digitalisasi ataupun proses mengadopsi atau transformasi ke arah penggunaan teknologi informasi ataupun platform digital yang mungkin menjadi ujung dari diskusi kita pada malam hari ini adalah sebenarnya ada 4 atau lebih banyak sebenarnya bisa kita diskusikan ya. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang paling penting mungkin bisa karena dunia yang semakin berubah, persaingan dan seterusnya, ini suatu mungkin sudah kita lihat. Tapi bagi saya ada 2 hal yang lain yang mungkin cukup penting, yaitu efisiensi dan syariah compliant. Jadi memang proses digitalisasi ataupun penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi. Kita sering dikritik di industri keuangan syariah, komersial ataupun yang lainnya, sosial dan juga industri halal. Kita sektor ekonomi biaya tinggi, disebut kita lebih mahal, lebih lambat dan seterusnya. Jadi label-label atau secara makro juga dalam proses produksi kita belum menghasilkan speed ataupun tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan sektor yang lain gitu. Nah, ini tantangan dan ini sudah kita kenal pasti sebagai salah satu yang mungkin kedepannya proses produksi, distribusi dan juga akses pasar khususnya mungkin di sektor real, barang-barang dan jasa yang diproduksi di sektor ekonomi syariah harus lebih efisien. Begitu juga di sektor keuangan juga kita harus bicara efisiensi juga ke depannya. Karena kalau kita lihat image yang terpatri di masyarakat, kebangsaan itu mahal, ribet dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang bisnis proses harus berubah dan harus kita sesuaikan ya, harus kita perbaiki bersama. Kemudian yang kedua, proses syariah compliant dan juga sertifikasi halal. Ini adalah aspek keharusan yang harus ada dalam lembaga yang melabeli syariah. Jadi bagaimana pemenuhan aspek syariah baik itu di jasa keuangan maupun di lembaga produsen produk yang harus ada sertifikasi halal, ini juga jangan menjadi beban biaya baru. Jadi harus ada proses yang cepat, kemudian terintegrasi atau seamless dan juga secara cost lebih murah. Nah, andalan kita adalah
digitalisasi dan teknologi. Minimal kalau kita bicara syariah compliance misalnya, penggunaan aspek syariah ini akan lebih mudah, lebih akurat kalau informasi yang diberikan kepada katakanlah Dewan Pengawas Syariah sudah terintegrasi ataupun dia Dewan DPS bisa mengakses secara real time, kemudian juga sudah ada tampilan infografis ataupun informasi yang diolah dari data dengan tampilan yang baik, informatif, tapi tetap akurat. Nah, ini andalan kita adalah teknologi informasi atau digitalisasi. Tidak mudah bagi DPS misalnya untuk memverifikasi sebuah transaksi itu sesuai syariah atau enggak kalau misalnya diserahkan Excel, data-data yang mungkin berlapis-lapis, data Excel, kemudian dia harus meneliti mana yang tidak compliant. Nah, ini yang mungkin ke depan kita harus mudahkan proses syariah compliance tersebut, baik itu syariah audit ataupun pemeriksaan yang bersifat juga di halal, sertifikasi halal dan proses implementasinya. Jadi ini lagi-lagi dua hal yang harus kita adopsi teknologinya. Kemudian, nah ini mungkin masuk ke beberapa hal yang saya lihat sebenarnya beban BMT dan juga lembaga keuangan mikro secara umum cukup besar ya, cukup banyak tuntutan dan juga mandat ataupun amanah yang diberikan. Kalau kita bicara misalnya sasaran yang harus dicapai, dia harus sustain, dia harus juga menjangkau sebegitu banyak, sebegitu luas segmen yang menjadi sasaran utamanya. Jadi dia harus mampu meningkatkan jumlah nasabah, anggota ataupun sasaran pesertanya. Dan ini itu mandat pertama dan terutama barangkali ya, peningkatan jumlah nasabah sektor mikro dan ultramikro dan peningkatan jangkauan pembiayaan kepada segmen ini. Dan ada tuntutan lain yang mungkin kita sering bicara sering diskusi, tapi mungkin realisasinya agak berat, yaitu graduation atau memastikan nasabah anggota kita, komunitas yang menjadi binaan kita bisa naik kelas. Sering kita bicara bagaimana mereka berubah dari extreme poor, extreme poverty, poorest, di fuqara menjadi masakin. Nah, kita belum bicara setelah kita menyelesaikan kefakiran mereka kepada kemiskinan, jadi pasti yang kita semua paham ya beda fuqara dan masakin ini, ke level muzakin misalnya, atau ke level yang lebih independen secara finansial. Nah, ini kita kadang-kadang merasa, mungkin saya nggak tahu apakah ini menjadi ini juga pemikiran kita atau enggak, tapi saya pikir memang tidak mudah juga ya, karena untuk meningkatkan kemampuan finansial dan juga menaik kelaskan segmen yang kita bina selama ini. Jadi ada dua tantangan, menjangkau lebih banyak, lebih luas, tapi pada saat bersama setelah mereka menjadi binaan kita, kita harus berupaya sekuat mungkin untuk menaik kelaskan mereka. Dan ini memang tantangan terbesar dan harapan ekspektasi terbesar kepada lembaga keuangan mikro secara umum. Yang kedua yang tidak kalah penting dan sekarang menjadi mungkin tema besar juga ya, bagaimana dia lebih sustainable secara finansial dan juga secara proses operasionalnya dia harus bisa, jadi kan ada financial sustainability dan operational sustainability ya, FSS dan OSS. Ini harus terjadi, harus terlaksana apapun ceritanya. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi trade off atau apa orang sering bilang mission drift dan seterusnya. Tapi itu menjadi suatu yang penting, karena kalau tidak berlanjut, bagaimana kita bisa memastikan yang menjadi sasaran kita akan dibina oleh orang lain. Jadi penting banget kita sustainable. Nah, ada berapa track sebenarnya kalau kita lihat lembaga keuangan mikro secara umum untuk bisa sustainable. Baik itu dia bisa secara mandiri sustainable, mandiri maksudnya dia bisa berevolusi, transformasi secara vertikal. Nah, salah satunya dengan IPO misalnya, ataupun dengan transformasi menjadi lembaga komersial. Ada yang jadi bank ataupun menjadi fintech dan seterusnya. Kemudian yang model yang kedua yang saya lihat juga cukup banyak, yaitu menjadi bagian ataupun grouping ya, menjadi kumpulan. Jadi bagian dari grup ini memudahkan dalam hal mungkin dari sisi funding dan juga dalam hal
mengolah resiko. Nah, ini hal-hal yang dilakukan supaya tetap sustainable. Nah, dua track ini tentu saja bukan masih ada mungkin alternatif lain yang ditempuh, tapi saya pikir dua ini yang mungkin kita harus pikirkan bagaimana dia bisa tetap kita menempuh jalur ataupun langkah kemandirian ini, tapi tidak melupakan misi atau mandat utama kita. Ini mungkin yang berat, ada yang mungkin yang diakuisisi oleh lembaga komersial, baik itu bank ataupun manajer investasi misalnya. Nah, belakangan ketika sudah dibebani target finansial, laba dan seterusnya, dia berubah menjadi purely komersial. Berikutnya mungkin, nah ini yang saya mungkin sambungan dari tadi, komersialisasi melalui IPO. Ini belum ada, alhamdulillah, kalau saya sih masih langkah yang baik ya, alhamdulillah belum ada yang melakukannya di Indonesia. Karena ketika perusahaan itu IPO dalam bursa ya, di papan utama ataupun papan akselerasi, karena di bursa ada yang tergantung berapa besar market kapitalisasinya, bisa akselerasi 10-50 miliar atau di atasnya, dia harus menjadi entitas tertentu, mungkin sebagian besar PT misalnya, perseroan terbatas. Nah, lagi-lagi ketika dia berubah entitas, berubah baju, pasti suasana batinnya juga berubah kan biasanya. Jadi ketika jadi PT, nggak mungkin hatinya juga memikirkan yang mikro, barangkali dia sudah mikir dividen kepada pemegang saham dan seterusnya. Jadi IPO sudah banyak dilakukan ya, termasuk yang terbaru sedang proses per November dia baru dapat izin dari bursanya untuk bisa IPO. Sementara yang pertama yang pernah heboh 2007 di Meksiko, Compartamos. Kemudian yang kedua, track yang kedua yang juga kita lihat sebagai sebuah arah pengembangan ke depan. Yang maksud pengembangan mungkin di sini saya lebih melihat dia berkembang maju terus supaya sustainable. Jadi mungkin kita tidak spesifik secara mikro ya. Grouping ini mungkin banyak di Indonesia dan sudah cukup familiar mungkin Bapak Ibu Kamanse antusias ya sudah memahami. Nah, tidak akan saya detailkan lagi. Ada satu lagi yang menarik sebenarnya yang saya lihat bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar. Kebetulan saya pernah juga di Islamic Relief ketika kuliah, membantu Islamic Relief di Inggris untuk membina, ada 15 microfinance institution yang mereka miliki waktu itu, dan memang lembaga keuangan mikro milik lembaga kemanusiaan seperti Islamic Relief atau BRAC yang di Bangladesh, mereka sebenarnya ini program pendamping sebenarnya dalam aktivitas mereka, karena funding mereka sebagian besar dari ZISWA. Jadi microfinance adalah tambahan, meskipun nanti mereka ada funding dari donor misalnya, dan juga dari pihak-pihak lain berupa karena mereka juga sistem fundraising mereka cukup unik. Ada yang ke donor ke lembaga misalnya UKAID dan seterusnya, ataupun juga ada charity shop dan seterusnya. Jadi fundingnya sebagian besarnya sosial. Jadi program microfinance adalah program mensupport livelihoods ataupun mensupport pemberdayaan masyarakat di mana mereka bina. Jadi karena lembaga kemanusiaan memang sasarannya adalah lembaga negara ataupun tempat-tempat di mana terjadi bencana, konflik, dan juga kemiskinan akut. Nah, ini mungkin ekosistem yang dibangun sebenarnya adalah ekosistem kemanusiaan, lembaga filantropi. Jadi microfinance di situ memang sebagai tambahan, tapi memang ada yang kemudian bisa menjadi bisa dibilang mandiri secara finansial. Dia bisa dana bergulirnya dari tabungan dan seterusnya berkembang sehingga dia bisa tidak perlu lagi support yang banyak dari induknya. Saya lihat misalnya di Islamic Relief ada 3 yang bisa mandiri dan sudah berkembang gitu. Jadi dia masih bagian grup dari Islamic Relief, tapi secara finansial dia lebih mandiri karena support sistemnya sudah terbangun. Khususnya fundingnya sudah targeted juga, ada berapa yang memang donor yang permanen ataupun secara rutin membina mereka. Ada juga yang awalnya lembaga keuangan mikro seperti Akhwat di Pakistan, dia
murni lembaga Qadul Hasan yang fokus mencari donasi, semuanya yang bekerja banyakkan volunteer, tapi belakangan mereka membangun ekosistem untuk mensupport funding yang mungkin dari sisi volunteer atau siswa sudah terbatas barangkali. Jadi mereka menampung juga membangun juga unit-unit usaha yang bisa mendanai program microfinance mereka. Jadi bermula dengan microfinance, kemudian mengembangkan ekosistem lembaga kemanusiaan dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini juga model yang menurut saya cukup baik dan cukup berkembang ya. Dan banyak mungkin di Indonesia yang awalnya berbasis masjid dan kemudian mendirikan BMT ataupun kalau di Aceh kita mengenal Baitul Qiras dan seterusnya. Jadi ini model menjadi ataupun bagian dari ekosistem. Ini maaf kenapa jadi ini. Baik, yang terakhir yang kita, nah mungkin ini menjadi pembicaraan kita nanti kita bahas ya. Transformasi. Ada yang menjadi bank, saya belum melihat di Indonesia ya, tapi mungkin ada barangkali ya. Ada yang mau berubah menjadi fintech. Saya nggak begitu familiar dengan Amarta. Setahu saya dulu memang NGO ya, tapi belakangan sudah mengadopsi fintech. Mungkin Kang Budiman bisa mengkonfirmasi nanti. Jadi dia bertransformasi. Apakah karena tuntutan funding, tuntutan market, ataupun ada donor yang memang meng-guide mereka, ataupun ada perubahan usaha ya. Atau yang juga dikembangkan oleh teman-teman KNKS, timnya Pak Jamil, Mas Bagus, BMT 4.0. Nah ini mungkin intinya kan lebih kepada kita bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang lincah, gesit, dan disupport oleh berbagai perkembangan teknologi. Nah ini arah ke depan memang kalau saya pribadi melihat kita harus mengeksplor peluang dan apa yang disediakan oleh fasilitas teknologi ini. Tadi untuk efisiensi juga kita tetap comply. Dugaan saya kalau kita bisa memanfaatkan dari dari teknologi ini, mungkin double bottom line kita masih bisa terwujud, malah mungkin lebih mudah mewujudkan Allah alam. Jadi ini mungkin hal yang kita bisa diskusikan bersama malam ini. Mungkin dari diskusi Mas Budiman kita bisa melihat apa yang sudah dicapai dan seperti apa dia bisa mensupport nanti dari sisi tentu saja sebagai sebuah terobosan baru perlu mungkin waktu akan menguji ya mana yang proses seleksi alam mungkin akan ada juga, tapi secara trajektori arah ke depan saya pikir ini akan menjadi suatu yang penting ya kita pertimbangkan. Nah jangan lupa juga bank komersial ini yang mungkin kadang-kadang kita suka lupa di Indonesia. Saya pernah memetakan menghitung sebenarnya program pengentasan kemiskinan di Indonesia ini, hitungan saya itu sekitar 70% lebih itu sebenarnya disupport oleh bank komersial. Jadi pembiayaan komersial bank itu mensasar ataupun total dana yang disiapkan untuk pengentasan kemiskinan, baik itu pemerintah, lembaga donor, lembaga bank komersial, BMT, BPR, dan digabung itu sebenarnya 70% itu oleh lembaga bank. Bank komersial. Jadi total portfolio yang disasar oleh bank itu market share-nya cukup besar. Jadi jangan dilupakan juga. Jadi baik itu bank yang baru ataupun yang sudah lama ya, termasuk bank baru yang full digital. Dalam sebuah webinar 2 minggu lalu disampaikan oleh tim bank tersebut, bank digital tersebut, mereka memang mensasar mikro juga melalui jaringan swalayan yang sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi yang Alfa dan Indomaret itu menjadi mitra mereka gitu. Jadi untuk tidak sepenuhnya digital, tetap ada offline. Nah, offline itu mereka akses poinnya di jaringan swalayan tersebut. Jadi bagaimana mekanisme saya belum tahu persis, tapi lagi-lagi ini adalah lembaga yang disupport oleh mungkin fundingnya cukup kuat dan segmen yang disasar secara spesifik adalah mikro juga. Nah, tren pendanaan ini mungkin slide terakhir. Kalau kita lihat source of funding memang banyak ya, banyak sekali sumbernya, dan selama ini mungkin kalau kita melihat dari sisi apakah itu channeling dari lembaga keuangan komersial ya, ataupun dari modal ventura yang mungkin dulu Pak Jamil di PBMT, ini tugasnya mencari sumber-sumber pendanaan
visible dan juga ekonomis yang bisa diserap dan disalurkan oleh anggota-anggotanya. Atau dari sisi yang cukup banyak juga mungkin yang funding ya, yang funding reksadana yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan manajer investasi luar misalnya, yang mengasasar segmen mikro di Indonesia. Apakah dia dana murah atau enggak mungkin relatif ya, tergantung bagaimana dia menstrukturnya. Atau yang memang lembaga-lembaga ataupun instrumen lain yang banyak berkembang sekarang ini. Kemudian yang juga relatif menarik sebenarnya suku mikro ya. Nah ini terkait sebenarnya karena SCF ini ada dua produk ya, nanti mungkin Mas Budiman bisa mengeksplorasi lebih detail, sukuk dan juga saham. Nah yang sudah dilakukan oleh Blossom, tempat Pak Jamil juga, Pak Jamil advisor di sana, adalah mencari mekanisme. Sebenarnya mungkin menariknya kalau menurut saya Blossom ini kekeh dengan kita harus bagi hasil, dan apapun kita harus cari mekanisme supaya bagi hasil ini, skema mudharabah ini bisa diterapkan, bisa marketable, mudah mencari investor, dan juga ketika diserap oleh BMT Bina Ummah bisa jalan. Dan jadi dia harus tetap profitable, kemudian executable, dan juga tetap secara comply dengan skema mudharabah ya. Nah ini mungkin mereka menemukan mekanisme blockchain misalnya, ataupun ada investor yang memang ketika financing, seingat saya cuma satu investor yang langsung menyerap semuanya. Jadi 715 juta ini terkumpul dengan satu investor. Dan juga kalau nggak salah ada beberapa skema lain yang dikembangkan oleh Blossom. Nah jadi intinya ada satu skema di mana ada satu mekanisme fundraising dengan instrumen sukuk. Nah ini kalau kita bisa menemukan misbah yang sesuai, ini menarik karena benar-benar murni mudharabah. Kalau misalnya pendanaannya ataupun penyalurnya bermasalah, tidak menghasilkan return yang diharapkan, investor kita sudah sepakat ini bagi hasil dan bagi rugi. Jadi prinsip mudharabah diterapkan. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi tema kita. Cuma saya ingin ke belakang sedikit. Sekarang kita mungkin tahunya SCF ataupun P2P fintech ya. Padahal sesungguhnya meskipun dulu mungkin seperti Kiva ini memang platformnya website ya dulu ya. Dan dari 2005 sampai sekarang dia masih eksis. Dan data waktu saya buat kajian, sebenarnya mereka juga punya mitra di Indonesia, dan mitra itu BMT. Jadi sebenarnya mereka penyalurannya bisa syariah dan konvensional. Karena dari sisi investor siapapun yang investasi di Kiva ini kan sebenarnya bisa $15, $25, atau $50, dia nggak peduli skema syariahnya, yang penting dia investasi, karena Kiva ini kan menjual usaha yang ingin didanai gitu ya, usaha mikro, baik warung ataupun kios gerobak bakso. Mereka melihat usaha tersebut, ketika mitranya menyalurkan secara syariah, mereka nggak masalah gitu. Jadi Kiva ini masih eksis, cukup sukses karena sudah lebih dari 4 juta orang peminjam, dan lendersnya 2,1 juta, dan cukup berhasil menurut saya. Kalau sekarang kita lihat banyak platform digital melalui handphone, ini mungkin karena adopsi teknologi lebih mudah melalui handphone karena bisa dibawa kemana-mana, dan ini mungkin kelebihan dari P2P lending sekarang karena dia ada di mobile phone, bukan di website. Nah, ada juga Wafa. Wafa ini sebenarnya lembaga yang hari lahirnya di Indonesia karena ada satu event OKI di Indonesia, ada satu pembahasan dan sepakati perlu ada peer-to-peer ataupun crowdfunding seperti ini. Jadi memang belum begitu berhasil, tidak sesukses Kiva karena donornya juga terbatas. Sebagian besar donornya itu ada 2 negara, di Inggris dan di Swiss ingat saya. Sementara penyalurannya di Indonesia, di Palestina, di beberapa negara lain, di 4 negara sasaran dan 2 sumber negara investornya. Dan untuk crowdfunding peer-to-peer ini memang SCF. Nah ini mungkin yang nanti porsi terbesar mungkin kita bahas disampaikan oleh Mas Budiman dan juga bisa kita diskusikan.
Nah terakhir, kenapa saya sebut 2020 karena POJK-nya. Kemudian saya lupa Bang, 2020 ini udah 2021 ya. 30 menit nih Bang, mungkin Ya, bisa siap. Satu lagi mungkin terakhir. Nah, ini sekuritisasi. Jadi kalau kita bicara sekuritisasi ini sebenarnya agak beresiko menurut saya sih ya. Tapi banyak atau mulai dilirik ya. Ini kan sebenarnya proses aset-aset microfinance, lembaga keuangan mikro, BMT misalnya, ini dibungkus dalam sebuah paket surat berharga, kemudian dilempar kepada investor. Jadi investor memiliki underlying aset, pembiayaan di lembaga keuangan mikro. Ini apakah bisa kita ekspor? Wallahu alam. Karena lagi-lagi harus ada kita cari investor yang skemanya seperti apa ya supaya bisa berinvestasi dengan proses sekuritisasi ini. Jadi ini mungkin hal yang baru dan menurut saya sih masih selalu berisiko untuk Indonesia ya. Namun siapa tahu ini bisa diekspor nantinya, bagaimana aset-aset ini bisa diberdayakan ya, meskipun nanti kita harus cari skema yang terbaik, hubungan investor dengan kita seperti apa. Jadi proses mensekuritisasi aset kita ini juga alternatif pendanaan. Itu barangkali untuk sesi saya, supaya bisa banyak diskusi, saya akhiri dengan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lukian. Seperti kita langsung lanjut dulu supaya lengkap paparannya. Kita langsung lanjut ke Mas Budiman. Pada Mas Budiman, persilakan. Dan tadi kalau bisa jangan lebih dari 30 menit. Siap, suara ada di waktu. Oke, suara saya terdengar jelas? Tidak 100% jernih, namun cukup jelas, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa nusolli tasliman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Terima kasih semua saya ucapkan pertama-tama tentunya kepada tim Kamanse, ada Pak Arif, ada Pak Bambang, Pak Asfa, dan tentunya tidak lupa Pak Jamil Abbas dan juga sesama panelis kita Pak Lukian Tamani. Yang pertama-tama tentunya saya sangat berbahagia bisa hadir di Kamanse ini dan tentu meluruskan niat kembali bahwa insya Allah niat saya untuk di Kamanse ini adalah untuk menginspirasi dan juga mendorong tumbuhnya securities crowdfunding baru, baik itu dari BMT maupun juga nanti dari para mahasiswa yang nanti menjadi bibit-bibit entrepreneur ke depannya, insya Allah dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang kedua, tentu juga ada disclaimer yang sama seperti Pak Lukian tadi. Kalau dari saya disclaimer-nya lebih ke arah karena kami PT Urun Bangun Negeri saat ini sedang dalam proses perizinan, maka fokus saya memang hanya memperkenalkan apa itu securities crowdfunding dan tidak ada penawaran tentang produk dan lain sebagainya karena saat ini kami sedang dalam proses perizinan. Terus yang ketiga, nanti agendanya pertama saya akan mengenalkan mengenai apa itu securities crowdfunding dan apa itu PT Urun Bangun Negeri dan asosiasi terkait layanan urun dana. Terus yang kedua mengenai apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh securities crowdfunding. Yang ketiga ini yang akan sangat berkaitan dengan teman-teman di BMT mengenai kolaborasi antara SCF dengan BMT. Apakah sebagai partner, SCF yang ada sebagai partner, ataukah koperasi sendiri itu yang mendirikan SCF. Nah, ini yang nanti kita akan banyak berdiskusi di sini. Mana yang kira-kira akan lebih baik. Karena tadi juga Pak Lukian sempat menyinggung ada BMT 4.0, terus juga tentang sukuk bagi BMT, koperasi syariah. Nah, bagaimana itu jika kita menerapkan hal-hal tersebut, mana benefit and cost yang lebih baik. Oke, saya akan share screen, semoga terlihat nih sekarang. Oke, ini sudah terlihat ya share screen saya? Sudah, Mas.
Oke, yang pertama saya kenalkan dengan PT Urun Bangun Negeri. Kami adalah lembaga securities crowdfunding syariah, memfokuskan diri pada syariah dan saat ini sedang dalam persetujuan OJK. Dan tim kami ya tentu mungkin beberapa orang BMT ada kenal Pak Harjono, dulu juga dari BMT Ventura. Terus ini tim-tim kami. Dan kalau untuk yang mahasiswa-mahasiswa kita juga ada IG untuk mengupdate informasi-informasi tentang Urun Bangun Negeri yang memfokuskan diri nanti untuk sektor yang impactful, memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, tentang layanan Urun Dana, kita punya asosiasi namanya Asosiasi Layanan Urun Dana. Saat ini anggota yang berizin ada 7, 1 yang syariah, ini namanya Syafiq, sisanya ada yang hybrid, seperti Bishare, dia hybrid, ada syariah, ada yang non syariahnya juga. Terus setelah itu sisanya ada sekitar 40-an, kalau saya tidak salah ada 40-an yang saat ini sedang dalam proses perizinan. Yang kalau info terakhir saya dapat dari asosiasi, 40 ini yang sudah masuk dalam proses assessment. Tapi ada 40 lagi yang saat ini sedang mengantri melengkapi dokumen untuk masuk ke dalam asosiasi. Jadi total di tahun 2021 ini ada 48 anggota asosiasi yang mendirikan securities crowdfunding, tapi yang syariahnya mungkin hanya sedikit. Kalau saya nggak salah sih, kalau yang kita yang sedang maju ini kalau nggak 5-6 yang syariahnya, terus di antara 40 lagi sisanya saya belum lihat ada yang ke syariah juga ya. Dan di 40 lain sisanya yang nanti kalau itu semua masuk berarti total yang menjadi 80 juga kita belum dapat info, tapi saat ini jelas bahwa keberadaan securities crowdfunding syariah kita berharap bisa muncul dari teman-teman entah yang tadi KMNC atau nanti mahasiswa-mahasiswa yang nanti berbakat untuk menjadi entrepreneur bisa mendirikan juga securities crowdfunding. Nah, kalau di luar negeri, securities crowdfunding terbesar itu equity ya, maaf. Jadi securities crowdfunding itu hanya ada saat ini di Indonesia. Nanti tolong betulkan kalau saya salah ya Pak Lugian. Hanya ada di Indonesia, tapi yang lainnya itu adalah equity crowdfunding. Salah satu equity crowdfunding yang ada syariah, yaitu ada satu di Malaysia, etis.co, dia punya peer-to-peer, dia punya juga securities crowdfunding. Tapi kalau saat ini yang di dunia salah satu yang terbesar ini Seedrs. Seedrs ini dari Inggris, bahkan bank mencari modal di sini. Jadi bukan dia mendapat modal dari bank, tapi bank mencari modal di sini untuk mendirikan sebuah bank. Ini yang perbedaan antara di Indonesia dengan di luar negeri. Kalau di Indonesia, kita limitnya di 10 miliar untuk pemberian layanan fasilitasi penerbitan saham dan sukuk. Tapi kalau di luar negeri, sepertinya ya saya lihat kalau bank saja mencari modal di sini ya berarti unlimited sih kalau tergantung kekuatan dari masyarakat itu. Tapi kita belum pelajari itu lebih dalam. Terus yang kedua, saya juga baru dapat kabar di Turki dan di negara-negara asing muslim lainnya sekarang juga lagi gencar untuk mendirikan crowdfunding, dan Indonesia sih sepertinya yang paling maju ya di bidang financial technology ini. Perkembangannya bahkan sangat menarik di negara-negara asing itu. Mereka sedang mencari-cari ini mana crowdfunding yang bisa diajak bekerja sama dengan mereka. Nah, itu sekilas tentang crowdfunding. Terus sekarang kita masuk mengenai 101 securities crowdfunding syariah. Sebentar saya. Oke. Ini fundamental pemahaman tentang model bisnisnya. Sebelum nanti kita akan membahas gimana nih kolaborasinya dengan koperasi syariah. Secara regulasi, securities crowdfunding syariah ini mengacu pada regulasinya pasar modal. Dan diharapkan oleh OJK ini adalah securities crowdfunding nanti bisa menjadi jembatan
bagi para UMKM, bahkan bagi para startup. Di aturan OJK itu disebut bahwa menjadi jembatan bagi para startup untuk naik kelas. Nanti dia bisa dari sini dilatih untuk bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat ketika mendapatkan permodalan, hingga akhirnya mereka bisa naik di papan akselerasi, papan pengembangan, bahkan sampai list yang di IDX itu. Sebentar. Oke, kalau dari sejarahnya ya di negara-negara lain, tadi Pak Lukian sempat tahun 2006 ya KIFA, itu juga awal-awal crowdfunding, dan sudah berkembang di beberapa negara-negara lainnya mengenai crowdfunding ini, dan Indonesia regulasinya tuh 2019, waktu itu mengeluarkan equity crowdfunding. Ada 2 perusahaan fintech equity crowdfunding yang waktu itu di awal-awal Bishare dan Santara, terus sekarang di 2020 ada pembaharuan, jadi equity crowdfunding itu hanya menerbitkan saham, sekarang security crowdfunding bisa menerbitkan sukuk. Apa itu saham, apa itu sukuk, nanti kita akan bahas di sini. Terus kemudian ini regulasi induknya ya tentu tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Nah, apa yang membedakan antara securities crowdfunding fintech dengan capital market yang saat ini ada, existing? Nah, tentu kalau dari proses, kita bisa lihat untuk sebuah perusahaan atau emiten dia ingin listing, dia melalui beberapa tahap. Ada tahap underwriter, bisa pakai underwriter, bisa tidak. Terus dia kemudian dari sini menyusun prospektus, dan dari sini dia menyusun kelengkapan-kelengkapan untuk diajukan ke OJK sebagai regulator yang nanti memberikan izin apakah dia layak atau tidak untuk masuk ke bursa. Nah, setelah di bursa, dia akan bertemu dengan investor tapi melalui perantara perdagangan efek PPE, atau yang kita biasa ada Philips Securities, kalau sekarang juga ada Ajaib, dan segala macam yang dia beli lewat platform itu atau lewat lembaga itu. Setelah itu diadministrasikan ke Biro Administrasi Efek untuk transaksinya. Lalu untuk sukuk ada wali amanat yang nanti fungsinya untuk mengontrol pembayaran dan segala macamnya, administratif. Lalu itu semua didaftarkan di Custodian Central Efek untuk daftar resmi tentang siapa pemilik dari efek tersebut. Nah, dengan adanya securities crowdfunding, jalurnya menjadi lebih pendek karena ada teknologi digital ini. Ini jalurnya menjadinya. Jadi dari penerbit langsung menuju ke securities crowdfundingnya, dilakukan seleksi, dilakukan penilaian, lalu investornya pun langsung berhubung dengan securities crowdfunding. Hasil dari transaksinya itu kemudian masuk ke dalam bank custodian, dilaporkan kepada custodian sentral, selesai. Jadi kalau tadi sampai ada 9 tahap, nah ini 5 tahap karena ada digitalisasi itu. Nah, kemudian tentunya di securities crowdfunding ini ada juga selain layanan untuk di awal, kalau kita mungkin teman-teman atau bapak-bapak semua sobat yang heboh kemarin ada Bukalapak listing. Nah, kita juga mirip-mirip seperti itu, artinya gimana membantu para pengusaha UMKM atau bahkan startup ya untuk dia bisa mendapatkan modal langsung dari masyarakat. Nah, ini ada pasar perdana yang di awal itu dia listing untuk dia menawarkan masyarakat. Terus ada pasar sekunder. Pasar sekunder itu interaksi antar masyarakat untuk mereka jual beli kepemilikan sahamnya. Atau misalnya ada yang pengen keluar dari pembelian saham dari saham perusahaan A yang sudah dibeli waktu di pasar perdana, dia pengen keluar ya di pasar sekunder gitu. Di pasar sekunder dia bisa berjual itu, atau dia pengen mengambil untung capital gain dari kenaikan harga saham yang ada, jadi bisa jual di pasar sekunder. Nah, kalau di IDX yang sekarang ini jalurnya seperti ini, penjualnya dia melalui PPE juga, perantara perdagangan efek, dia jual beli yang di bursa efek, yang di sekundernya, terus di clearing oleh lembaga clearing, ID Clear, Biro Administrasi Efek, lalu lembaga custodian, dan selesai.
Nah, tapi kalau dengan adanya SCF, fungsi tadi yang clearing, fungsi tadi yang apa namanya perantara perdagangan efek itu hilang, sekarang masuk ke dalam SCF itu gitu. Kemudian yang terakhir ini gambaran umumnya. Jadi sebetulnya kenapa SCF bisa motong jalur, karena beberapa fungsi langsung diambil oleh securities crowdfunding itu, seperti sebagai pasarnya, sebagai pihak yang melakukan asesmennya, sebagai pihak yang melakukan pencatatannya, nanti dilaporkan juga ke bank custodian. Terus kalau nanti menerbitkan sukuk, juga sebagai wali amanatnya yang melakukan kontrol terhadap apa namanya kelancaran angsuran. Nah, ini mengenai securities crowdfunding. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan adalah sebentar, saya stop dulu. Ini stopnya gimana? Stop. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan bahwa antara securities crowdfunding dengan lembaga keuangan mikro, syariah maupun BMT ada beda perspektif mindset. Kalau securities crowdfunding itu, dia lebih mengarah menyediakan ruang digital bagi para UMKM, bagi para pengusaha, bagi para startup untuk secara mandiri mencari permodalan dari masyarakat. Yang nanti kita akan bimbing tata cara aturan-aturannya. Nah, karena itu salah satu syarat mandatori yang dalam POJK adalah securities crowdfunding harus bisa menyediakan ruang komunikasi antara investor dengan penerbit, karena mereka harus saling berinteraksi. Kita yang membantu menyediakan ruang dan membantu sehingga proses mereka menjadi legal. Nah, kalau kita di koperasi syariah ataupun di LKMS, kita lebih menjadi investment management. Jadi artinya, atau kita menjadi mengelola dana masyarakat itu. Yang mengelola ya kita, kalau di koperasi atau di BMT atau di LKMS ya kita yang mengelola dananya. Jadi ada uang masyarakat masuk sebagai funding, terus kita salurkan. Tanggung jawabnya di mana ya? Tanggung jawabnya di BMT sepenuhnya. Karena yang diketahui oleh fundernya atau fundingnya itu adalah ya BMT-nya yang bertanggung jawab atas semua penyaluran itu. Gitu. Dan si nasabah pembiayaannya juga dia tahunya ya BMT-nya itu. Jadi mau apa namanya interaksinya ya terputus di BMT. Tapi kalau securities crowdfunding kita menyediakan ruang bagi orang-orang itu untuk mereka memasarkan dirinya sendiri di ruang digital kita. Makanya kalau tagline yang ada di Seedrs yang di Inggris itu bahasanya go fund yourself. Jadi danai dirimu sendiri. Ini yang harus di set mindsetnya. Terus yang kedua, fungsi SCF itu adalah sebagai pasar, marketplace permodalan bagi para pengusaha yang di situ dia apa namanya mencari modal. Nah, ini kan agak sedikit mindsetnya ada sedikit yang berbeda. Makanya kalau di SCF kita tidak bisa terlalu dalam, artinya kita meminta di aturan OJK-nya kita tidak bisa tuh apa namanya mengarahkan si pemodal untuk berinvestasi di penerbit A, penerbit B. Itu kita malah harus lebih mengarahkan ada risikonya dari transaksi ini. Nah, itu mindset yang berbeda antara SCF dengan BMT. Nah, terus bagaimana nih antara securities crowdfunding dengan BMT? Apakah baiknya berkolaborasi dalam artian BMT menjadi penerbit atau bahasanya apa namanya ikut mencari modal melalui platform SCF, atau BMT mendirikan sendiri SCF-nya? Kalau yang pertama, jika berkolaborasi, BMT saat ini di SCF hanya bisa untuk menerbitkan sukuk. Tadi kan sempat ada di awal-awal sebelum kita mulai acara ada yang sempat berbicara apa sih yang bisa dikolaborasikan antara BMT dengan fintech gitu.
fintech kan ada berbagai macam, ada P2P yang basisnya pinjaman, ada yang agregator yang basisnya memberikan referensi, ada SCF yang disekuritisasi. Kalau kolaborasi SCF ini dengan BMT, untuk produknya itu bisa sukuk langsung ke BMT. Sukuknya berarti menerbitkan sekuritisasi atau sebuah proyek misalnya ada proyek pengadaan handphone dan laptop untuk kantor perusahaan A misalnya, pabrik A misalnya, atau di Muhammadiyah misalnya ada proyek pengadaan laptop mahasiswa Muhammadiyah misalnya, atau di BMT Muhammadiyah misalnya seperti itu ya. Kan butuhan dananya besar tuh. Nah, underlying project itu, customer yang ada, itu menjadi dasar untuk penerbitan sukuk. Nah, karena sukuk ini nanti khusus, ada aturan dari OJK, hanya boleh jangka waktu maksimalnya 2 tahun. Saya pendapat saya ya, tapi bukan ini, pendapat saya adalah sukuknya diterbitkan yang berbasisnya memang utang atau jual beli. Karena kalau sukuknya berbasis bagi hasil, kita menerapkan bagi hasil yang ideal, akan terkendala dengan waktu yang terbatas dan hasil yang nanti beragam. Tapi kalau kita berbasisnya memang seperti murabahah atau ijaroh, itu sudah pasti dan kita bisa mengambil agunan di situ. Gitu. Jadi syariahnya bagus, comply, terus setelah itu juga manajemen risikonya juga pas. Terus yang kedua, dimungkinkan juga bagi BMT, tapi ini ide yang terlintas ya, dimungkinkan juga bagi BMT menjadi jembatan untuk SCF mendapatkan penerbit atau emiten atau perusahaan yang ingin menggalang dananya. Jadi BMT itu bisa menjadi sebuah kayak semacam inkubator ya, atau kayak semacam pembina awal ya, UMKM untuk naik kelas dulu ke SCF sebelum akhirnya dia bisa naik kelas ke IDX. Nah, dari situ bisa juga tuh ada pola kerjasama yang terbentuk di situ sebagai partner. Jadi yang pertama bisa menerbitkan sukuk, yang kedua bisa membantu SCF mencari penerbit atau customer yang cocok untuk menerbitkan saham dan sukuk di SCF. Terus yang kedua, bagaimana kalau koperasi mendirikan SCF? Nah, kalau koperasi mendirikan SCF, di aturan POJK 57 pasal 8 ayat B dan pasal 10, di situ dijelaskan koperasi bisa mendirikan securities crowdfunding dengan syarat modal yang ada itu 2,5 miliar dan juga koperasi yang dibolehkan hanya bentuk koperasi jasa. Nah, jadi bukan koperasi jasa simpan pinjam, bukan, tapi koperasi jasa yang bisa menjadi mendirikan SCF. Cuman PR besarnya yang nanti mungkin kita harus diskusikan bareng-bareng adalah antara peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dengan peraturan yang diterbitkan oleh OJK. Ketika ada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi, semisalnya ya, berbeda dengan aturan yang diterbitkan OJK, mana yang didahulukan? Nah, itu yang nanti menjadi PR besar. Waktu itu saya sempat tanya bagaimana, tapi belum mendapatkan jawabannya gitu, karena itu yang menjadi PR besarnya. Tapi pada dasarnya secara regulasi itu dibolehkan koperasi untuk mendirikan BMT. Tapi tentunya dalam pendirian BMT ada benefit, pendirian securities crowdfunding oleh koperasi ya ada benefit and cost-nya. Tentunya koperasi nanti harus menyediakan platform digital, terus menyediakan SOP tentang pasar modal. Ya tentu masing-masing koperasi berbeda ya. Ada yang mungkin memiliki keahlian atau bisa meng-hire orang khusus untuk itu. Yang sekarang juga mungkin udah mulai bermunculan ya konsultan-konsultan yang fokus di securities crowdfunding, membantu perusahaan-perusahaan memberikan securities crowdfunding. Dan juga dari asosiasi juga saya dengar ada wacana atau ada rencana
untuk menunjuk ya beberapa pihak yang bisa membantu sebagai konsultan dalam pendirian securities crowdfunding bagi yang menginginkan mendirikan securities crowdfunding. Nah, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita coba lebih banyak berdiskusi mengenai bagaimana kira-kira koperasi berkolaborasi dengan securities crowdfunding, mana yang lebih prefer bagi para peserta di Kamanse Enthusiast ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Jamil. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Budiman untuk pemaparan dan penjelasannya. Nah, namun ini dari Bang Lukian dengan Mas Budiman tampaknya belum begitu menjelaskan tentang teori dasar sekuritis nih. Ada janji kepada panitia akan ada penjelasan tentang dasar-dasar sekuritis. Apa bedanya sekuritis dengan tenaga security di depan diri? Ini mungkin Bang Lukian berkenan menambahkan kiranya apa sih yang dimaksud sekuritis gitu loh. Kenapa namanya sekuritis bukan yang lain gitu. Kan jadi mirip-mirip sekali dengan satpam gitu ya. Dan bedanya tadi Mas Budiman katanya ada sekuritis dan saham, itu bedanya gimana? Baik. Mungkin singkat saja. Jadi mungkin di security karena memang dia instrumen yang merepresentasi aset yang aman. Aman kenapa? Karena memang dia pertama bisa penyimpanannya juga ada ya, ada kustodian misalnya di mekanisme pengelolaan saham. Kemudian juga dia bisa tidak karena representasi kita bisa bawa kemana-mana, bisa dijual fungible ataupun bisa ditransaksikan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara securities di pasar keuangan atau pasar modal, sebenarnya yang kita maksud adalah surat berharga yang bisa diperjualbelikan, yang merepresentasi aset dan itu mewakili kepemilikan ataupun mewakili hak kita atas aset tersebut. Jadi memang securities itu ada 3 atau 4 ya. Yang pertama saham, yang merupakan ya saham, kita tahu saham ya, representasi kepemilikan kita atas satu aset di satu perusahaan misalnya. Yang kedua yang berbasis berbasis hutang ataupun berbasis pinjaman ya. Nah ini salah satunya adalah obligasi atau sukuk. Jadi kalau kita bisa sebut sekuritis atau surat berharga ya kita masukkan saham, kemudian obligasi atau sukuk, dan bisa juga dia kombinasi keduanya karena ada pinjaman yang bisa berakhir dengan kepemilikan. Convertible bonds kalau misalnya ya, ataupun ya convertible biasanya disebut. Jadi dia hybrid ya. Ada juga sekuritas atau sekuritis yang berbasis ataupun ada underlying-nya ataupun derivatif misalnya. Jadi kalau kita bicara orang di bursa, dia bisa berdagang saham atau juga berjual indeks, jual beli indeks saham ataupun indeks bonds juga bisa ya. Jadi sebenarnya sekuritis ini sangat luas ya. Dia sebenarnya aset di pasar keuangan atau pasar modal yang diperjualbelikan. Nah, kadang-kadang memang kalau kita bicara aspek syariah, yang syariah compliant mungkin hanya beberapa saja. Yang pasti saham ya, yang karena dia ada akad musahamah. Kemudian kalau kita bicara obligasi atau sukuk, ya akadnya bisa ijarah, bisa wakalah bil istismar, bisa juga akad musyarakah atau mudharabah dan lainnya. Jadi sebenarnya dia bukan, kalau sebenarnya agak rancu ya, obligasi kan bond sebenarnya. Jadi dia surat utang. Sementara di syariah itu kan bukan hutang piutang ya, ketika investor berinvestasi di satu perusahaan ya, skemanya bisa tadi ya saya sebutkan ya. Jadi sebenarnya memang bukan bond, bukan surat utang, tapi instrumen investasi, surat berharga, ikatan antara satu pihak investor dengan yang lainnya. Yang kedua yang hybrid tadi mungkin masih bisa kita structure secara syariah. Cuma yang derivatif ini agak harus hati-hati sedikit. Jadi memang ada beberapa kontroversi seputar derivatif. Jadi apakah dia secara komplit atau enggak, ini kita harus teliti baik-baik. Jadi mungkin secara syariah kita bisa sebut tiga instrumen sekuritis syariah: saham, sukuk, dan kombinasi keduanya. Mungkin itu sekilas ya kalau kita bicara tentang sekuritis. Jadi konsepnya memang seperti perwakilan atas representasi aset, kalau menurut saya sih yang paling gampang ya. Jadi bukan security guard, tapi instrumen keuangan. Demikian. Ya, Bang Lukian, ini umumnya bicara sekuritis itu kan bicara upaya funding ya.
crowdfunding kepada pihak issuernya, pihak penerbitnya. Menurut pandangan Bang Lukian, dengan kondisi hari ini, regulasi hari ini, bagaimana BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah bisa memanfaatkan securities untuk bisnisnya BMT, bukan bisnis anggotanya? Jadi tadi saya sebutkan ada satu slide, ada di slide terakhir itu bicara sekuritisasi. Jadi lagi-lagi kalau kita sebut sekuritisasi di sini sebenarnya proses aset-aset tangible, misalnya aset pembiayaan ataupun aset rumah misalnya, itu bisa dibuat surat berharganya yang menjadi representasi aset tersebut. Kemudian representasi ini, surat berharga ini yang di bawahnya ada properti, ada aset keuangan misalnya, ini bisa diperjualbelikan, bisa ditransaksikan, bisa dipindahkan ke investor misalnya. Jadi BMT bisa menggunakan skema sekuritisasi aset pembiayaan, misalnya portfolio tahun berjalan sekian untuk ada berapa klaster nasabah ataupun anggota. Ini kemudian kita hitung aset totalnya berapa, kemudian kita bisa seperti melepas kepada pihak lain untuk mendapatkan dana segar. Dana ini kita bisa gunakan untuk penyaluran dana kepada nasabah baru. Jadi si investor tadi dia punya hak atas satu klaster aset kita gitu. Nah ini yang kemudian kalau misalnya akarnya sukuk dan akarnya ijorah misalnya pada ketika jatuh tempo setelah 3 tahun kita bisa balik lagi ambil aset yang sementara tadi dipindah tangankan, kita bisa kembali menjadi aset kita gitu. Atau kalau kita melepas juga terpulang ya bagaimana skema akadnya. Ini sekuritisasi bisa dijajaki sebenarnya, meskipun tidak harus di bursa ataupun di pasar modal, bisa private placement misalnya. Jadi meskipun nanti dari sisi manajemen risikonya kita harus perhatikan. Cuman saya nggak tahu apakah di SCF sudah memungkinkan belum ya Mas Budiman sekuritisasi seperti ini, atau murni masih porsi saham tertentu dan juga di sisi sukuk mungkin. Nah ini yang mungkin tadi ya menjawab pertanyaan Pak Jamil. Memang pertanyaan saya berikutnya ke Mas Budiman tuh, kira-kira upaya sekuritisasinya BMT apakah bisa dilakukan melalui SCF supaya lebih mudah atau harus ke normal bursa nih? Berarti maksudnya proses sekuritisasi si BMT-nya atau si nasabah BMT-nya? Si BMT-nya kali ini. Oke. Ya, kalau proses sekuritisasi si BMT-nya ya tentu pilihannya hanya di sukuk ya. Karena kalau di saham kan tidak ada bagian dari saham yang bisa bisa ditawarkan kepada para investor yang ada di SCF. Tapi kalau di sukuk itu bisa, dan saya rasa sih kalau untuk melihat BMT yang ada saat ini dengan manajemen yang ada ya harusnya siap untuk sekuritisasi dalam bentuk sukuk. Semisal si BMT-nya tadi ada kumpulan nasabah yang ingin dibiayai berbasis murabah atau ijarah atau yang lain sebagainya, itu menjadi underlying dari penerbitan si sukuk ini gitu. Atau si BMT-nya ingin melakukan ekspansi dari misalnya yang ada di Jogja ingin ke Jakarta, dia butuh untuk membangun infrastruktur. Nah itu bisa tuh di sekuritisasi dalam bentuk sukuk. Jadi mengumpulkan masyarakat untuk membangun infrastruktur BMT yang ada ekspansi ke Jakarta misalnya. Itu sih salah satu contoh-contoh yang bisa dilakukan BMT dengan SCF. Jadi penerbitan sukuk oleh BMT bisa dilakukan dengan lebih mudah melalui SCF ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu karena waktu sudah jam 21.19, kita mulai menjawab pertanyaan yang ada di chat box. Ini kayaknya pertanyaan pertama dari Mas Trimulato. Assalamualaikum, maaf izin bertanya, saya pengguna Bizer dan Syafiq. Jika dilakukan linkage antara fintech, crowdfunding, dan BMT dalam pengembangan UMKM, kira-kira seperti apa bentuk skemanya? Apakah pelaku UMKM proses mendapatkan modal usaha menjadi lebih mudah dengan kemitraan BMT dan SCF nih? Mungkin ke Mas Budiman langsung. Ya, ini jika linkage yang dimaksud itu seperti yang ada di bank syariah saat ini, misalnya yang diberikan fasilitas adalah si BMT-nya, nanti BMT-nya terserah menyalurkan kepada UMKM-nya. Ini
yang maju ya harus si BMT-nya untuk menggalang dana dalam bentuk sukuk tadi yang dikumpulkan proyek-proyeknya. Tapi yang kedua, yang tadi saya sebut itu bisa juga kerjasamanya ya mungkin bukan linkage channeling atau executing dalam konsepnya bank ya, tapi bisa juga BMT itu tadi menjadi pembina untuk para UMKM sehingga mereka siap untuk masuk ke dalam securities crowdfunding. Dan tentunya BMT ini harus koordinasi dulu. Kita mungkin membangun MOU, apa sih yang dibutuhkan oleh UMKM ini untuk bisa masuk ke SCF gitu. Jadi karena sudah menjadi nasabah kan lebih tahu keadaannya dan lebih bisa memperbaiki mana yang kekurangannya. Ya tentunya nanti apa feedbacknya untuk BMT? Nah itu kan yang jadi pertanyaan berikutnya. Apa feedbacknya nanti untuk BMT? Ya tentu secara skema bisnis banyak hal yang bisa dibicarakan ya, mungkin sebagai referral segala atau sebagai inkubator atau nanti sebagai di UMKM-nya juga ikut sertaan dalam sahamnya atau seperti apa ya saya bisa dibicarakan lebih lanjut. Tapi intinya adalah bisa dihubungkan antara si fintech crowdfunding ini dengan BMT. Oke, baik, terima kasih Mas Budiman. Memang bagi kami selaku penggagas dan pendorong Kolaks, semoga BMT dan SCF bisa bekerja sama yang erat untuk kebaikan para UMKM. Iya. Oke, ini selanjutnya berikutnya dari Bang Ian. ini Bang Ian sepertinya bukan bertanya ya. Pernyataan ya. Hanya berbagi ilmu. Terima kasih nih Bang Ian. Iya. Namun kita menjawab pertanyaan dulu nih dari Kang Iwan Rudi Saktiawan, apakah ada persyaratan atau bagaimana proses seleksi agar proyek-proyek bisnis atau UMKM bisa dijual dalam SCF? Oke. Ini areanya Mas Budiman. Iya, betul. Kalau persyaratannya ada mandatori dari OJK ya, tentang misalnya badan hukumnya, terus habis itu scoringnya dari lembaga pemeringkat itu juga kita harus pertimbangkan. OJK bilang wajib pertimbangkan. Terus track record-nya, apakah ada pembiayaan macetnya atau segala macam. Terus yang keempat kalau syariah ya porsi utang ribanya yang kita juga harus perhatikan, produknya, kehalalan produknya, dan transaksinya gitu. Itu mandatory dasarnya. Tapi di masing-masing SCF nanti ada pengembangan lagi. Apakah nanti misalnya harus sudah 3 tahun berjalan, ataukah bisa startup, gitu. Itu nanti masing-masing SCF berbeda-beda proses seleksinya dan ketentuan-ketentuannya. Ya secara umum tugasnya si SCF ini adalah untuk memastikan bahwa ketika si UMKM ini ada listing atau masuk ke dalam platform SCF, dia siap berinteraksi dengan masyarakat, dan diharapkan juga dia bisa menghasilkan benefit atau keuntungan bagi masyarakat. Ya, jadi proses seleksinya sih kalau saya rasa hampir mirip-mirip lah ya di lembaga keuangan secara fundamentalnya, tapi masalah toleransi resikonya ya itu berbalik kepada SCF-nya masing-masing. Oke. Baik, terima kasih Mas Budiman. Oh, ini satu lagi ada scoringnya ya. Scoringnya kalau berdasarkan POJK 57 memang harus ada lembaga pemeringkat yang terdaftar LPIP gitu. Ya, kalau kita ada ID Score Plus, itu yang bisa dipakai, ada CB Click, itu yang bisa dipakai, gitu. Yang mereka nanti scoringnya berdasarkan track record si UMKM-nya atau si orangnya. Si orangnya nanti bisa dilihat track record-nya, datanya, tentu mereka punya sumber data sendiri, baik dari data perbankan, data transaksi, data telco dan segala macamnya itu nanti ada sendiri. Baik, terima kasih Bang Budiman. Ini kalau pas saya baca lagi penjelasan dari Bang Yan ini cukup menggelitik ya. Tapi sebelum kita merespon itu, saya mau tanya dulu nih ke Bang Lukian.
bagi sebuah BMT yang ingin melakukan praktek sekuritisasi, menerbitkan sukuk atau hal-hal setara, apakah memang harus melibatkan lembaga lain seperti SCF atau bisa BMT menerbitkan sukuk sendirian, Bang? Sebenarnya bisa sendiri. Dan tadi saya sebutkan ya bisa secara Private placement ya. itu ya? Ya, bisa sepertinya. Cuma tadi masalah resiko ya, kan kalau platform sudah ada mitigasi macam-macam ya, penilaian, kelayakan, kemudian juga ada juga nanti ada custodian dan seterusnya gitu ya, termasuk yang mengawasi kan juga ada gitu, karena ada payung hukum POJK-nya. Kalau private mungkin sepanjang misalnya sudah saling kenal mengenal, sama seperti murabah dan mudharabah ya. Kalau murabah kita interaksi awal, mudharabah ketika sudah saling kenal gitu. Jadi bisa di-raise sendiri, tapi ya tadi apakah sudah ada yang bisa menjamin dalam hal terjadi sesuatu gitu ya. Jadi akad komersial biasa itu kalau sendiri gitu. Baik, semoga penjelasan Bang Lukian didengar oleh teman-teman pimpinan BMT di sini, karena kita BMT harus terus berinovasi baik untuk dari sisi funding maupun financing ya, dan sekuritisasi sesuatu yang patut kita pelajari bersama, kita dalami. Oke, Betul, sekarang setuju. mari, Jadi, ya. menurut saya sekuritisasi emang masih baru ya di Indonesia. Saya pikir belum banyak, mungkin karena faktor tadi ya. Mungkin bisa juga karena aset-asetnya kita agak susah memilih yang memang berkualitas ya, sehingga kita bisa mendapatkan pricing yang baik dan seterusnya. Jadi memang ada hal-hal yang ketika investornya masih awam, dia mungkin ada biasanya kan kalau investor kan ada misalnya premium, jadi minta return yang lebih tinggi gitu, itu nggak masuk untuk kita gitu di BMT. Jadi memang perlu dikaji pelan-pelan menurut saya juga resikonya apa saja, kemudian setelah kita yakin mungkin kita coba kecil dulu, nanti kalau udah jalan saya pikir pelan-pelan akan bisa jadi alternatif masa depan saya pikir. Baik. Terima kasih. Ini mari kita mulai merespon statementnya Bang Yan. Bang Yan masih bersama kita? Kalau Bang Yan masih bersama kita, boleh bersuara sedikit Bang, supaya kita tahu nih kita mau berdiskusi dengan siapa. Assalamualaikum. Salam. Bang Yan boleh menjelaskan dari lembaga mana nih Bang? Waduh, saya bukan lembaga siapa-siapa nih Kang Jamil. Oke, atas nama pribadi ya. Iya. Baik, kalau gitu ini di sini Bang Yan menuliskan bahwa poin pertama ada potensi penyimpangan side streaming gitu loh, karena tidak menggunakan bursa. Nah, gimana Bang Budiman? Setujukah dengan statement bahwa sekuritisasi melalui SCF berpotensi side streaming? Untuk securities crowdfunding sebetulnya kewajiban itu tetap ada, Bang Yan, melaporkan penggunaan dana. Bahkan dari OJK kita platform langsung diminta mana form untuk pelaporan penggunaan dana. Kalau untuk dividen polisi memang wajib itu ada, seperti apa di prospektus itu harus ada. Jadi sebetulnya kalau dari sisi ini sih sama, dan tentunya untuk potensi penyimpangan saya rasa malah ini lebih rendah ya. Kenapa? Karena ini langsung masyarakat itu berkomunikasi dan lebih dekat bisa berkomunikasi langsung dengan pengusaha dalam platform. Kalau di IDX kan biasanya kan hanya beli terus ya sudah, lihat bagaimana perusahaannya, nanti RUPS baru datang kita melihat gitu. Tapi kalau di platform ini bisa di IG-nya bisa berdiskusi, bisa di dalam platformnya berdiskusi, menanyakan perkembangan setiap bulan bukan setiap, kalau platform masing-masing beda ya. Tapi ada yang setiap bulan itu si penerbit harus ngasih laporan perkembangannya gimana. Jadi seakan-akan penerbit itu memang bertemu langsung sama para pemegang sahamnya gitu. Di dalam platform dia setiap bulan melakukan apa progresnya, berapa bagaimana keuangannya, bagaimana performa keuangannya. Terus habis itu juga apa kendala yang dihadapinya gitu. Bahkan di aturannya OJK juga ada laporan insidentil. Kalau ada suatu hal yang sangat berpengaruh secara material, itu harus segera dilaporkan dalam 2 hari kerja. Jadi kalau kita lihat sih platform ini membuka batas
membuka batas komunikasi yang tadinya kita nggak bisa berkomunikasi dengan manajemen emiten yang kita beli, sekarang kita bisa langsung berkomunikasi dan menanyakan gitu bagaimana perkembangan usaha itu. Terus yang kedua, kalau untuk market maker sih pasca dana terhimpun ya memang ini yang membedakan ya, karena kan di SCF ini dibukanya itu hanya 6 bulan sekali, pasar sekunder hanya selama 10 hari gitu. Dan jadi memang orang-orang yang di investment di situ lebih ke arah ya, kalau saya lihat ya, banyak nih sekarang milenial yang jadi investor, dia tidak hanya melihat perusahaan ini menguntungkan atau enggak, kadang dia juga bisa melihat saya pelanggan rutin nggak sih atas perusahaan itu. Misal kemarin ada satu toko retail es krim yang listing di salah satu platform SCF menggalang 8 miliar dalam 40 menit. Habis 8 miliar. Tapi kalau kita lihat rata-rata orang itu pertama adalah fanbase atau pelanggan loyal dari toko itu atau resto itu. Terus yang kedua, mereka dalam nominal-nominal yang tidak terlalu besar masuknya, tapi dia dapat gimmick misalnya voucher gratis berapa kali makan gitu atau diskon gitu. Yang akhirnya orang itu interaksi sama perusahaannya lebih cair, ya nggak seperti di DX itu. Jadi ada hal lain yang dicari oleh investor SCF yang tidak sekedar trading saham di sekundernya, tapi ada hal-hal lain, misalnya rasa kepemilikan, terus dia ingin mensupport si perusahaan itu yang dia suka biar maju. Jadi ada hal lain lah yang dicari oleh investor di SCF ini. Baik, ini Bang Yan, kalau masih menyimak kita, bisa dijelaskan apa yang mau antum maksud dengan poin nomor 2 ya? Tidak ada keuntungan bagi investor karena hanya bagi hasil. Bukankah bagi hasil itu ada sebuah keuntungan? Silakan mungkin Bang Yan kalau berkenan bersuara singkat karena memang waktu juga udah menjelang habis. Maksudnya tidak ada keuntungan itu gimana Bang Yan? Maksud saya tadi yang dijelasin sama Pak Budiman tuh benar. Karena pasca dia fundraising kan semua sudah terbagi di setiap investor kecil-kecil. Berarti dia nggak bisa jual kan tadi, exit plan-nya buat si investor kan menunggu kan gitu. Dijual kembali sesama pemegang saham kan. Beda di bursa itu langsung dijual di pasar. Jadi tidak ada keuntungan karena nggak ada gerakan pasar yang dinamis kan setiap hari. Keuntungan dari trading maksudnya ya? Ya kemudian. Ya, tapi sebagai instrumen kan ada keuntungan ya? Ya tadi saya kan juga melihat bahwa kalau di bursa emiten 2 tahun selama 2 tahun pasca penggalangan dana dia harus ngasih laporan berkala 3 bulan, 6 bulan itu diminta. Sementara di SCF tadi semua memang nggak sophisticated di bursa ya menurut saya. Karena ini masih baru ya mungkin ya. Baik. Sebenarnya kalau fundraisingnya sih mirip-mirip kayak papan pengembangan gitu. Saya juga apakah papan pengembangannya bursa ini lebih baik dihapus saja atau dikasihkan porsinya ke SCF? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Yan. Ini sebelum kembali ke Mas Budiman, saya persilakan Bang Lukian kalau ingin menanggapi statementnya Bang Yan, karena ini juga waktu sudah 9.33. Sebentar lagi Mas Arief pasti udah mulai ngomel. Cukup. Cuma satu aja sebenarnya menurut saya sih yang kelebihan juga dari platform ini kan sebenarnya kesempatan UMKM untuk bisa IPO. Ini kan penting ya. Juga tahapan untuk bisa nanti naik kelas juga kan. Jadi belajar dulu secara step by step sehingga ketika nanti IPO di IDX sudah lebih familiar. Dan juga sebenarnya ini kan kesempatan juga ya dari sisi alternatif pendanaan ya yang kita bisa tambahkan gitu. Demikian. Bang Lukian, ini kita belum closing statement nih, jadi baru mata-mata merespon statementnya Bang Yan aja. Ada lagi mau ditambahkan? Tidak ada, cukup. Oke, Mas Budiman, ada tanggapan lagi terkait penjelasannya Bang Yan barusan? Cukup sih, cuman tadi yang untuk laporan emiten sama sebetulnya. Pasca IPO tetap harus melapor, kecuali
sudah di buyback seluruhnya, dan kecuali juga di aturan itu sudah melaporkan laporan keuangan selama 2 tahun berturut-turut, dan sisa pemodalnya di bawah 50 orang, baru itu dia baru bisa mengajukan permintaan izin untuk tidak lagi memberikan laporan keuangan. Tapi selain itu ya mereka tetap harus memberikan laporan keuangan. Itu mungkin ya dari saya. Tapi satu lagi bahwa ini semua SCF ini bayi ya. Tadi kata Pak Lukian, bayi yang sangat disayang gitu ya. Kenapa sangat disayang? Karena ini menumbuhkan jiwa investasi bagi para masyarakat itu, bahwa untuk menumbuhkan usaha itu tidak semata-mata hanya utang instrumennya, tapi investasi ini satu hal yang harus dilirik juga, karena dengan berbagi kepemilikan saham, selain si UMKM itu mendapatkan modal segar, dia juga ringan dalam menjalankan usaha. Kenapa ringan? Karena dia tidak perlu memikirkan angsuran dia. Baru masuk bangun usaha atau sudah mau usaha, dia harus mikirin angsuran dia setiap bulannya. Dalam saham itu enggak, tapi dalam suku sih ya ada ya seperti itu. Tapi dalam saham saya menekankan di sahamnya itu dia menjadi lebih ringan untuk berinovasi. Tinggal tugas besar SCF-nya adalah menseleksi dengan benar. Jangan sampai yang masuk itu orang yang niatnya ngambil uang terus kabur ya, tapi begitu. Jadi memang harus diseleksi dengan benar nih, orang ini track record-nya benar, usahanya benar, dia memiliki kemampuan, qawiyul amin, kuat dan terpercaya, bisa dipercaya. Terus yang ketiga, di negara luar equity ini dipakai bukan hanya untuk menggalang modal sama si perusahaan, bukan, tapi untuk meminta atau mendapat masukan tentang produknya dia, karena di situ bisa interaksi masyarakat, dites produknya dia, karena kalau itu pemilik, bagian dari pemilik, dia akan lebih terbuka dibandingkan dia orang lain. Kalau dia orang lain ada yang jelek di produk perusahaan kita, tinggalin aja, cari aja yang lain. Tapi kalau pemilik beda, akan memberikan masukan. Terus yang keempat, karena pemiliknya masyarakat banyak, dia akan ikut memasarkan. Misalnya ada teman kita yang punya usaha keripik pisang, dia listing di SCF. Nah, ketika orang mau beli keripik pisang, si investornya pasti salah satunya beli sama perusahaannya dia sendiri. Atau dia menawarkan ke masyarakat, teman-teman dia, nih keripik pisang perusahaan saya, walaupun dia cuma punya saham 10 lembar misalnya. Tapi dia merasa itu perusahaan saya. Gitu. Jadi bayangkan UMKM itu punya pemilik, misalnya anggaplah 500 atau 600 atau bahkan 1000. Itu udah jadi marketer gratis. Menjadi pemasar gratis bagi UMKM itu untuk berjualan minimal. Nah, tinggal komunikasinya digencarkan melalui fasilitas komunikasi platform yang ada, dan ada pertemuan offline yang nanti menguatkan bonding bagi para UMKM dan investor. Itu dia. Terakhir. Baik, terima kasih Mas Budiman. Ini Mas Ari sudah menghidupkan video tanda-tanda perintah bahwa acara harus segera diakhiri. Untuk itu kita memasuki sesi closing statement. Hanya saya mohon kepada dua pemateri, closing statement-nya betul-betul merujuk kepada judul acara, yaitu bagaimana securities crowdfunding bermanfaat untuk pengembangan BMT-nya. Nah, jadi untuk kembali saya persilakan Bang Lukian untuk closing statement-nya menjelaskan bagaimana ilmu securities maupun platform security crowdfunding bermanfaat bagi pengembangan BMT. Ya, terima kasih. Mungkin singkat saja, sebenarnya BMT sebagai sebuah entitas lembaga mikro dan juga punya akar yang kuat, brand yang sangat kuat di Indonesia, sudah punya goodwill ya. Jadi ketika dia masuk atau menggunakan mekanisme pasar modal, baik itu sukuk, saham, atau proses sekuritisasi aset, dia sudah punya backup yang cukup kuat sebenarnya. Jadi menurut saya modal untuk bisa go public ataupun untuk masuk ke bursa ataupun mencari alternatif pendanaan itu sudah ada sebenarnya. Tinggal bagaimana nanti mengemas dengan baik pilihan-pilihan tersebut. Jadi kalau misalnya pilihnya melalui masuk platform, katakan maksimal 10 ya di SCF, itu untuk penggunaan kemana itu sudah harus difikirkan dengan baik, juga pricing-nya dan seterusnya. Jadi ini yang mungkin harus dilakukan. Jadi mungkin kita harus explore menurut saya
alternatif-alternatif ini, kemudian kita pilih yang terbaik, tentu saja dengan advice orang-orang yang paham, kemudian pilih platform yang terbaik, yang kredibel, yang reputable, yang amanah. Kemudian ya saya pikir banyak kasus yang Bina Umah dengan Blossom bisa menjadi pembelajaran yang baik juga ya, bisa belajar juga dengan kasus tersebut, karena itu kan dia melakukan sukuk juga ya. Nah, artinya sudah mengakses instrumen pasar modal sukuk dalam hal ini, dan itu sudah dimanfaatkan dan sudah kembali, malah sudah selesai gitu ya. Dan itu win-win, karena investor dapat yield-nya 15,sekian%, pembiayaan ataupun si Bina Umah juga sudah bisa memperluas jaringan nasabahnya gitu. Itu barangkali sebagai summary, semoga ini bisa kita gagas sama-sama, kita kembangkan sama-sama, dan kita support sama-sama insya Allah. Terima kasih banyak Bang Lukian. Mas Arief kenal BMT Bina Umah ya Mas ya? Oh, saya kayaknya baru dengar tuh Mas. Oke, Mas Budiman, dipersilakan Mas. Tadi Mas Budiman sudah menjelaskan manfaat SCF bagi UMKM. Kali ini bagi BMT-nya Mas, tolong singkat padat dan fokus kepada manfaat bagi BMT-nya Mas. Ya, BMT ini punya nilai lebih ya ketika dia listing, karena minimal yang bisa menjadi pemodal bagi BMT minimal ya anggota-anggotanya sendiri yang sudah banyak. Itu punya nilai lebih. BMT sudah bisa mencuri start di situ. Dimana kalau perusahaan-perusahaan lain dia mencari investornya, kalau BMT minimal sih si anggota-anggotanya sendiri itu bisa menjadi investor di sukuk yang bisa diterbitkan oleh BMT-nya itu sendiri itu. Terus yang kedua juga BMT itu ciri khasnya ya dia ukhuwahnya kuat. Ada persatuan antara BMT yang nanti antara BMT itu juga bisa menjadi pemodal, karena kan pemodal di SCF itu tidak hanya orang perorangan, tapi lembaga pun bisa. Jadi ketika misalnya BMT 1A, BMT menerbitkan SCF, dia bisa woro-woro ke BMT lainnya. Kalau mau invest, bisa lewat sukuk di BMT-nya dia. Nah, itu mungkin salah satu alternatif ya. Di luar BMT juga ada ini sendiri ya, ada cara lain sendiri untuk saling mensupport, tapi ya ini salah satu alternatif yang mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk dipakai oleh BMT. Demikian. Baik, ini alhamdulillah semoga para hadirin ini ya sepakat dengan para pembicara bahwa ini ada ilmu yang memang mungkin kita belum familiar, namun sangat berprospek, sangat insya Allah sangat bermanfaat, namun harus kita pelajari, kita dalami bersama-sama. Nah, dan rupanya hadir bersama kita kawan kami Mas Ahmad Iqbal dari KNKS yang punya acara besar yang sangat relevan dengan topik kita malam ini. Kepada Bro Iqbal, kami persilakan nih untuk bersuara menyampaikan informasinya yang sudah juga ditulis di chatbox sebenarnya. Tapi supaya lebih mantap, silakan untuk bersuara singkat, Mas. Ya, makasih Mas Jamil. Mohon maaf saya nggak bisa hidupin kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sedang menindaklanjuti saja bahwa tentunya pembahasan malam ini ada hal-hal yang belum dapat dimengerti lebih cepat gitu ya. Maka untuk mendukung pengembangan SCF Syariah, KNKS bersama OJK, Kementerian Koperasi dan juga Aludi, termasuk di sini Mas Budiman ini juga turut membantu menyusun modul literasi SCF Syariah yang insya Allah besok akan kita mulai luncurkan, dan di mana modul itu tidak hanya modul dibaca ya, tapi juga ada materi presentasinya, ada videografisnya, sehingga itu memudahkan berbagai pihak untuk membantu menyelenggarakan pelatihan SCF Syariah, sehingga harapannya pembelajaran literasi dan edukasi tentang SCF Syariah semakin masif dan mendorong untuk pelaku UMKM bisa mau dan yakin menerbitkan saham, dan juga para investor juga tertarik untuk berinvestasi di SCF Syariah karena tidak hanya mendapatkan profit, tetapi juga mempunyai social impact yang tinggi. Itu saja Mas Jamil. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Iqbal, kalau ada link yang bisa di-share di chatbox mengenai acara besok, silakan. Ini sungguh teman-teman bahwa acara besok sebenarnya tidak ada kaitan dengan acara malam ini. Jadi ini memang takdir yang membawa kita bahwa hari Senin dan Selasa ternyata ada 2 event besar yang terkait dengan SCF. Saya kira ini pertanda baik. Jadi jujur bukan ini Kamanse 75 membahas SCF bukan gara-gara besok KNKS punya acara yang senada gitu ya. Ini sebuah kebetulan yang sangat baik insya Allah. Baik, demikian terima kasih banyak kepada para pemateri, Bang Lukian, Bang Budiman,
insya Allah ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah bagi antum berdua dan semua pihak yang terlibat dalam hal sharing knowledge ini. Kalau istilahnya Mas Arief, saling belajar ya Mas ya? Betul. Ya. Ya, dan kepada para hadirin mewakili pemateri dan panitia, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau segala kekurangan selama silaturahim kita di malam hari ini. Dan insya Allah kita jumpa lagi di Kamanse 2022. Oke, sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Mas Arief selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jamil udah menjadi moderator di Kamanse 75, Kamanse yang spesial. Terima kasih Pak Budiman, sukses terus untuk urunrinya, dan terima kasih juga Pak Lukian sudah menjadi narasumber pada Kamanse 75, Kamanse yang spesial, dan saya yakin ini membuka wawasan baru buat teman-teman koperasi syariah BMT, teman-teman mahasiswa, UMKM, dan siapa saja yang menyimak dan turut di acara Kamanse malam hari ini. Dan peserta kita juga sudah cukup banyak, bahkan dari Sabang sampai Merauke juga hadir, mulai dari Sulawesi, ya, kemudian dari beberapa wilayah di Jawa Tengah, di Sumatera juga hadir. Mudah-mudahan malam hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita, dan kita masih terus perlu belajar, dan saya rasa ini hal yang sangat menarik untuk terus kita pelajari dan membuka potensi peluang kolaborasi dalam proses pengembangan ekonomi syariah. Terima kasih sekali lagi atas waktu kesempatannya. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dan Kamanse entusias sampai jumpa di tahun 2022 di Kamanse berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih semuanya, Pak. semuanya. Ya, sampai jumpa. Sampai Jadi jumpa. Mas Terima Arief, kasih Mas Arief. berikutnya kapan nih Mas Arief? Ditunggu Januarinya saja. kapan? Januari atau Februari atau Desember 2022? Yang pastinya awal tahun, Pak. Iya kan? Ini gara-gara Mas Arief mau berlibur, Kamanse diliburin jadinya. Kacau nih Pak Jamil nih. Mas udah Pak dibilang, Lukian nggak ada jangan keluar agenda negeri, ke Jogja Mas. lagi, Pak Lukian? Enggak lah, ada tapi belum, ini tanggalnya belum pasti. Masya Allah. Ini Mas udah Budiman ditentukan. belum pernah ke Jogja atau sudah sering nih Pak Mas Budiman? Ya, ada rencana ya. Sudah juga cuma kita silaturahim kemarin, insya Allah. Ya, kapan-kapan kita ngopi ya kalau ke Jogja ya. Ngopi Siap. bareng kita. Pak Siap. Lukian. Siap, Mas Arief, insya Allah. Nanti kita nyatek latak, Mas Lukian, Mas Budiman. Siap. Kalau Pak Jamil, kalau usah diajak kalau Pak Jamil. BMT Bina Umah yang Bang Lukian. Nggak usah sebut, bilang-bilang BMT ya, mana nggak sih? usah bilang-bilang ke Pak Jamil. Iya, kita harus ke sana ya. Iya. Sama ngopi iya. areng. Betul. Sama sate kelataknya. Pokoknya, kalau pengen berasa seperti harimau, makan sate kelatak. Siap. Mas Arief dengar dong arahannya Bang Lukian tuh, sukuk mikro perlu diteruskan. Siap. Jangan berhenti sampai di sini aja. Iya, siap. Ya, jangan mungkin sama yang lain ya kali ya, jangan hanya Blossom mungkin. Iya. Atau sudah dipatok sama ini Blossom nih. Ini recordingnya di stop dong, kan udah selesai kan? Oh iya. Nanti ada bencana yang berlebihan, recording deh. Aman, Pak. Ya, kok belum di stop? Di Kang As, Pak. Kang Aspa udah tidur kali ya? Kang Aspa? Belum. Yaudah, Ngeronda ini kan kayaknya dia. Sesi penutupan nih. Jadi Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Sukses selalu untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.